Kembali bersama kami di Anju Siang. Pemirsa, ratusan warga Cikande, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu siang berdesakan untuk mengambil dana bantuan sosial. Sayangnya pemirsa, warga yang datang ini abai menerapkan protokol kesehatan, bahkan beberapa di antaranya nekat membawa balita di tengah kerumunan. Antrian tanpa jaga jarak, terlihat saat warga Cikande mengambil dana bantuan sosial tahap 6 dari Kementerian Sosial sebesar Rp300.000. Selain tidak menjaga jarak, sejumlah ibu bahkan cuek tidak menggunakan masker saat antri yang diikuti lebih dari 1.000 orang. Bu, kok nggak pakai masker, Bu? Itu masker. Ya ini. Bu, terus kenapa nggak jaga jarak? Kamu nggak takut, Bu? Tadi lagi ngobrol. Kamu nggak takut, Bu, nggak jaga jarak gitu, Bu? Udah jaga jarak, Mas. Bu, kalau udah dapat uangnya buat apa, Bu? Buat makan, Mas. Beras. Keenam. Angka 6. Iya. Yang nominalnya berapa, Bu? 300. 300. Bu, itu Bu, anak, Bu, kok nggak jaga jarak? Emang nggak takut, Bu? Ya takut sih, cuma kan pakai masker. Takut, cuma kan pakai masker. Muter uangnya buat apa, Bu? Buat kebutuhan sehari-hari. Banyak warga ingin lebih cepat mendapatkan bantuan sosial sehingga mereka berdesakan. Kondisi ini dikhawatirkan berpotensi menjadi tempat penularan COVID-19. Di hari sebelumnya, pencairan bansos di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten diwarnai keributan. Warga yang tidak sabar terlibat saling serobot dan mengabaikan protokol kesehatan hingga memancing emosi petugas. Lantaran ricuh, proses pencairan bantuan sosial ini pun sempat dihentikan sementara karena petugas harus kembali mengatur antrian warga agar menjaga jarak. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Seorang pemuda diduga terjatuh dari ketinggian 40 meter saat menebang pohon di kawasan perbukitan di Sibolga, Sumatera Utara. Peristiwa ini sontak membuat geger warga sekitar. Kejadian bermula saat seorang pemuda bernama Fajar diminta menebang dahan pohon. Setelah hampir 1 jam di atas pohon, tidak terdengar tanda-tanda aktivitas. Hingga saat dicek, ternyata pemuda tersebut dalam posisi tergantung terbaring dan nyaris pingsan di antara dahan pohon. Ya, ternyata di atas si anak itu terlebih dahulu sudah digigit tawon, lalu badannya jadi lemas dan bengkak-bengkak. Nah, selanjutnya karena kondisinya lemas, dia akhirnya lemah. Pemuda malang ini pun akhirnya berhasil dievakuasi petugas Damkar Sibolga dan dibawa ke RSUD Sibolga untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi Tanjung, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video menunjukkan kawasan puncak Gunung Salak di Bogor, Jawa Barat terlihat longsor dari kejauhan. Hal ini kemudian dikaitkan dengan peristiwa banjir bandang yang melanda Sukabumi beberapa waktu lalu. Pagi, saya beritakan dari radius pemandangan 3 garis coklat yang diduga longsor di kawasan Gunung Salak terekam dalam video yang tersebar di dunia maya. Longsoran terlihat cukup jelas karena kondisi gunung tidak tertutup kabut seperti biasanya. Fenomena belahan Gunung Salak ini langsung dikaitkan dengan banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu. Warga menduga banjir yang terjadi dari atas Gunung Salak akibat curah hujan yang cukup tinggi serta dampak penebangan di kawasan Gunung Salak. Saya hanya mendapatkan laporan, yang itu baik video, bahwa ada. Nah, kita sudah laporkan ke BMKG. Hingga kini, belum diketahui pasti apakah longsoran di Gunung Salak tersebut berkaitan dengan banjir bandang di Sukabumi. Namun, BPBD dan BMKG akan memastikan lokasi longsoran yang paling parah dan terdampak. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Untuk saat ini memang cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah di tanah air. Di Bojonegoro, Jawa Timur, hujan deras disertai angin puting beliung memporak-porandakan atap rumah warga. Sementara di Tuban, cuaca ekstrim juga berdampak pada bencana kekeringan.
Beginilah rekaman CCTV di salah satu rumah warga Desa Balen Rejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro saat hujan disertai angin puting beliung terjadi Minggu sore. Akibatnya puluhan rumah rusak dan belasan pohon tumbang. Warga bergotong royong memindahkan pohon dan merapikan perabot rumah tangga yang tertimpa puing bangunan akibat puting beliung. 4:30 sampai jam habis maghrib. Banyak yang rusak, Pak? Terutama atap dan pohon roboh sekitar, kalau di jalan nasional sekitar 10 pohon sampai listrik padam. Selain Desa Balen Rejo, hujan disertai angin puting beliung juga menerjang Desa Kabunan dan Desa Margomulyo, Kecamatan Balen. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Ya, inilah kondisi. Di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, banjir sempat mengepung 7 desa akibat luapan Sungai Rongkong. Bencana banjir pertengahan Juli lalu belum berhasil ditangani pemerintah setempat hingga warga desa pun terpaksa gotong royong untuk membenahi tanggul dengan alat seadanya demi mengurangi volume air yang masuk ke pemukiman. Tercatat ada 7 desa terdampak, bahkan sejumlah rumah kini dikosongkan pemilik untuk mengungsi. Dan tidak sedikit rumah yang rusak akibat terendam dan tergerus banjir selama 2 bulan terakhir. Tidak hanya kerusakan rumah, warga juga kesulitan mengakses air bersih dan akses jalan pun terhambat. Sementara itu, di tengah cuaca ekstrim, bencana kekeringan melanda Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kekeringan yang menyebabkan krisis air terus meluas hingga berdampak di 12 desa di 5 kecamatan. Keringnya sumur dan saluran PAM membuat ratusan warga desa Grabagan bergantung pada bantuan air bersih dari pemerintah. Berbekal jerigen kosong, ember, serta drum, mereka rela mengantri demi mendapatkan jatah air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara untuk minum, warga terpaksa membeli air bersih seharga Rp5.000 satu jerigen. Ya, untuk masak, mandi. Kekeringan sudah berapa bulan sih, Bu? 3 bulan. Kalau nggak ada bantuan seperti ini, biasanya dapat air dari mana, Bu? Dari sumur, dari beli. Oh, beli di sumur warga gitu ya? Ya. Untuk meringankan beban warga, BPBD Tuban memaksimalkan armada truk tangki yang dimiliki untuk mendistribusikan air bersih. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, saat ini memang ada yang hujan, kemudian banjir, ada puting beliung, nah tapi ada juga ini yang kekeringan. Kita akan membahas masalah cuaca ini yang berbeda di setiap daerah, di kawasan mana saja yang harus diwaspadai untuk banjir dan juga kekeringan. Kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Muhammad Irsal Yuliandri, Prakirawan Cuaca BMKG. Selamat siang Pak Irsal. Pak Irsal, ada fenomena yang kering dan juga ada yang banjir seperti ini Pak Irsal. Ini apakah memang di bulan-bulan seperti ini bisa terjadi, Pak Irsal? Ya, baik Mas Wilson, kami melaporkan dari BMKG langsung. Memang di bulan ini, di bulan September, di sebagian besar wilayah Indonesia, itu 91% wilayah Indonesia masih di musim kemarau. Nah, bisa dilihat bahwa untuk wilayah Indonesia, 91% masih di musim hujan. Nah, di musim September ini adalah masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan, dan di masa peralihan ini yang perlu diwaspadai adalah potensi bencana hidrometeorologis seperti hujan, kemudian hujan lebat, dan juga angin puting beliung ataupun hujan es. Demikian Mas Wilson. Aja Pak Irsal yang sekiranya rawan di musim penghujan nanti? Ya, untuk wilayah-wilayahnya berdasarkan perakiraan dalam beberapa hari ke depan, dalam seminggu ke depan, wilayah yang berpotensi hujan sedang hingga lebat dan bahkan sangat lebat dan berpotensi hujan ekstrim, yakni di sebagian besar wilayah Sumatera bagian barat, ini mulai dari Aceh, kemudian Sumatera Utara bagian barat, Sumatera Barat, Riau, kemudian di wilayah Kalimantan juga masih berpotensi hujan sedang hingga lebat. Dapat dilihat juga untuk wilayah Sulawesi bagian tengah, terutamanya Sulawesi bagian tengah berpotensi hujan sedang. Demikian Mbak Deta. Itu kalau untuk hujan, kalau untuk kekeringan sendiri kira-kira yang berpotensi di wilayah mana Pak di akhir tahun ini?
Ya, untuk kekeringan, memang untuk wilayah NTT dan juga wilayah Jawa Timur bisa dilihat pada peta, ini adalah kondisi hari tanpa hujan. Berdasarkan kategorinya, untuk wilayah NTT, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Tengah, ini dengan kategori sangat panjang hingga ekstrim. Hari tanpa hujan bisa berkisar antara 31 hari hingga 60 hari, dan bahkan bisa ekstrim lebih dari 60 hari. Demikian, Mas Wilson. Baik. Pak Irsal, apa yang menyebabkan ada daerah yang mengalami potensi hujan cukup lebat, tapi ada juga yang berbalik seperti kemarau sangat panjang? Ya, baik. Untuk penyebab dari hujan, memang beberapa fenomena di wilayah Indonesia. Kalau kita memprediksi hujan, kita melihat dari faktor global, kemudian regional, serta lokal. Untuk faktor global ini, saat ini beberapa fenomena meteorologi seperti South Oscillation Index, kemudian maksudnya ENSO, itu sedang signifikan. Dan inilah yang menyebabkan beberapa wilayah Indonesia masih berpotensi hujan sedang hingga lebat. Kian, Mbak Deta. Kondisi ini kemungkinan kira-kira berapa lama akan dialami oleh daerah yang hujan lebat maupun kekeringan, Pak, sehingga bisa memperkirakan ke depannya harus mempersiapkan apa? Ya, berdasarkan perakiraan kami, memang dalam beberapa hari ke depan, 3 hari ke depan, terutamanya wilayah Sumatera, kemudian wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera bagian selatan, ini masih berpotensi hujan sedang hingga lebat. Sementara untuk yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa awal musim hujan diprediksi oleh bagian iklim BMKG, yakni di bulan Oktober akhir, dan juga sementara untuk puncak musim hujan adalah di bulan Januari dan Februari. Nah, di masa transisi ini di bulan September dan awal Oktober, ini yang perlu menjadi kewaspadaan bagi masyarakat. Baik. Kalau untuk bencana longsor sendiri, ini apa saja penyebabnya? Apakah kerusakan lingkungan juga memperparah potensi longsor nantinya, Pak? Ya, untuk beberapa bencana di wilayah beberapa hari kemarin, ini adalah curah hujan yang terukur tanggal 27 kemarin, 24 jam. Memang di wilayah Jawa Barat, di wilayah Bogor, kemudian di wilayah Jawa Tengah, Tunggul Wulung, ini lebat hingga sangat lebat. Ini untuk wilayah Bogor adalah 102 mm. Nah, inilah yang menyebabkan beberapa wilayah berpotensi banjir dan juga tanah longsor. Kemudian curah hujan yang terukur kemarin dengan kategori ekstrim, ini terdapat di wilayah Kalimantan Utara. Ini sekitar 157 mm. Demikian, Mbak. Pak, kita tahu juga DKI Jakarta ini menjadi daerah yang rawan hujan. Bagaimana dengan kondisi di kawasan Jabodetabek? Apakah nanti kapan kira-kira hujan lebat akan terjadi sehingga warga bisa mengantisipasi terjadinya banjir, Pak? Ya, untuk wilayah Jabodetabek sendiri memang beberapa hari kemarin hujan yang sedang hingga lebat di beberapa wilayah Jabodetabek. Namun dalam beberapa hari ke depan untuk wilayah Jabodetabek kami perkirakan hingga akhir September ini intensitasnya akan menurun, potensi hujan. Namun di awal Oktober kami perkirakan untuk wilayah Jabodetabek akan kembali berpotensi hujan sedang seperti di wilayah Tangerang, kemudian Bogor, serta wilayah sebagian Jakarta. Demikian. Baik, terima kasih Pak Irsal atas pemaparannya. Ini juga menjadi informasi penting bagi warga agar diantisipasi dengan adanya potensi hujan lebat di daerahnya. Dan pemirsa, banjir bandang disertai tanah longsor yang melanda Kanagarian Tamparungo, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat masih menyisakan duka dan trauma bagi warganya. Meski tidak ada korban jiwa, warga harus kehilangan harta bendanya saat musibah terjadi. Dan untuk meringankan beban warga, MNC Peduli menyalurkan bantuan langsung ke lokasi bencana. Menuju ke Nagari Tamparungo tidaklah mudah.
Untuk sampai di lokasi, jalanan berliku dan terjal harus dilewati. Terlebih pasca banjir dan tanah longsor, banyak jalan yang rusak. Setelah menempuh perjalanan panjang, tim MNC Peduli yang mengantarkan bantuan berupa makanan dan masker untuk warga setempat akhirnya tiba di lokasi. Bantuan hasil donasi masyarakat Indonesia ini disalurkan MNC Peduli untuk meringankan beban warga Tamparungo yang baru saja terkena musibah banjir dan tanah longsor. Tentunya ini akan bermanfaat untuk warga kami di Tamparungo, Kabupaten Sijunjung. Mudah-mudahan kerjasama ini akan terus kami jaga. Apapun yang sudah diberikan, insya Allah akan kami sampaikan kepada yang berhak menerimanya. Kami mengucapkan terima kasih kepada MC Peduli yang telah membantu kami yang terkena dampak bencana alam. Tidak hanya memberi bantuan, MNC Peduli juga mengajak warga tetap menerapkan protokol kesehatan di tengah musibah yang terjadi. Di mana di masa pandemi ini kita juga harus terus menjaga kebersihan kita dan mungkin ini bisa membantu para masyarakat dan juga tim medis. Musibah banjir dan tanah longsor menyisakan duka bagi warga Tamparungo. Untuk itu, mari kita bersama MNC Peduli membantu meringankan beban mereka dan masyarakat lainnya yang terkena musibah dan bencana. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih MNC Peduli.